Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahu wa azzarahu wa nasarahu wa wala. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan rahmatnya, memberikan karunia-Nya, memberikan nikmatnya kepada kita, zahiratan wa batinah, yang zahir maupun yang batin, yang kecil maupun yang besar, yang kita syukuri maupun yang masih kita kufuri. Para pemirsa yang saya hormati rahimakumullah. Ada satu yang menarik yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Al-Baqarah setelah Allah Subhanahu wa taala menyampaikan tentang hukum-hukum puasa. Tepatnya ada pada firman Allah Subhanahu wa taala Quran surah Al-Baqarah ayat yang ke-188. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukami litakulu fariqam min amwalin nasi bil itsmi wa antum ta'lamun." Yang ketika kita terjemahkan secara sederhana, wala ta'kulu amwalakum, dan janganlah kalian makan harta kalian bainakum, di antara kalian. Artinya janganlah kalian memanfaatkan harta, mendapatkan harta, memperoleh harta di antara kalian bil batil, dengan cara yang batil. Yakni dengan cara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin melalui korupsi, mungkin melalui riba, mungkin melalui penipuan-penipuan, mungkin melalui judi online atau judi-judi yang lain. Mungkin melalui berbagai macam transaksi-transaksi yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Quran mengatakan wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kalian makan harta kalian. Janganlah kalian mendapatkan harta, janganlah kalian memperoleh harta bil batil, dengan cara yang batil. Wa tudlu biha ilal hukam, dan jangan pula kalian gunakan harta itu untuk mendekat kepada penguasa, yakni dengan meriswah atau menyuap para penguasa, para penegak hukum, para pemilik kekuasaan. Tujuannya litakulu fariqam min amwalin nasi bil itsmi, agar kalian dengan memberikan sejumlah harta kepada penguasa itu, kalian bisa mengambil sejumlah harta dari harta-hartanya manusia. Dengan cara menyuap, lalu kemudian mendapatkan proyek. Dengan cara menyuap, lalu kemudian mendapatkan tender. Dengan cara menyuap, kemudian mendapatkan sumber-sumber dana, sumber-sumber penghasilan, dan lain sebagainya. Itu semua tercakup ke dalam ayat وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ, dan kalian semuanya mengetahui. Kaum muslimin, para pemirsa yang saya hormati rahimakumullah. Ayat 188 dalam Quran surah Al-Baqarah ini secara sederhananya berbicara agar kita bersih dari harta yang haram. Agar kita bersih dari harta yang haram. Tidak menyandang, berpakaian dengan pakaian dari hasil yang haram. Tidak makan, memasukkan makanan ke dalam perut kita, mengkonsumsi minuman dari uang yang kita hasilkan dengan cara yang haram. Begitu pula kita tidak menggunakan fasilitas, mobil kita, rumah kita, tempat tinggal kita, tempat tidur kita, apa saja yang melekat pada diri kita, kita tidak dapatkan dengan uang yang haram, yang kita dapatkan dari cara yang batil, yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, alias dengan cara yang haram. Begitu pula ayat ini secara sederhananya mengatakan kepada kita, jangan gunakan harta kalian, meskipun itu harta yang halal, untuk kalian gunakan sebagai suap, untuk kalian gunakan sebagai pendekatan kepada orang-orang yang memiliki kekuasaan, yang dengan menggunakan uang itu kalian akhirnya mendapatkan keuntungan, bisa mengambil proyek, bisa mengambil tender, bisa mengambil
manfaat-manfaat yang lain. Litakuru fariqam min amwalin nas. Saat yang sama tentu saja berarti ayat ini menegaskan juga kepada para penguasa agar mereka tidak tersuap, mereka tidak menerima suap, mereka tidak memberikan tender, tidak memberikan berbagai macam manfaat kepada orang-orang yang mendapatkannya atau mengajukannya dengan cara menyuap. Kaum muslimin, para pemirsa yang saya hormati rahimakumullah. Ayat 188 ini datang setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang puasa Ramadan. Dari mulai ayat kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun sampai pada firman-Nya yang ke-187 wa uhilla lakum lailatas siyamir rafatsu ila nisaikum hingga firman Allah Subhanahu wa taala kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Yang ingin kita sampaikan dalam kesempatan kali ini, ayat ini memberikan pesan bahwa apalah puasa ini, apalah gunanya puasa ini, apalah manfaatnya puasa ini, apalah hasil dari puasa ini. Bila mana pekerjaan kita haram, bila mana hasil yang kita jadikan untuk makan kita, untuk minum kita, untuk pakaian kita, untuk makanan kita, untuk macam-macam yang kita gunakan dalam fasilitas kehidupan ini haram. Karena itu maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan di dalam hadisnya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Innallaha Taala Thayyibun, la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala zat yang maha thayyib, maha baik, maha suci. La yaqbalu illa thayyiban. Dia tidak menerima kecuali yang baik, kecuali yang suci. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, melanjutkan hadisnya, wa innallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalin. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kaum mukminin seperti yang Allah perintahkan kepada para rasul. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu salihah. Wahai para rasul, kulu minat thayyibat, makanlah dari makanan yang halal, yakni halal zatnya, tidak mengandung zat-zat yang haram, ataupun halal dari segi pendapatannya, bukan didapatkan dengan cara yang batil, sebagaimana ayat yang tadi kita sampaikan. Wa'malu salihah, dan beramallah soleh. Di dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala mengaitkan antara makanan yang halal dengan amal soleh, antara konsumsi yang halal dengan amal soleh, antara pakaian yang halal, fasilitas yang halal dengan amal soleh. Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita bahwa tidak ada amal soleh bila mana konsumsi kita adalah haram. Tidak ada amal soleh kalau makanan kita, minuman kita, pakaian kita, fasilitas yang kita gunakan untuk amal soleh itu adalah dihasilkan dari yang haram. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian melanjutkan hadis beliau, yaitu dengan menyampaikan atau menceritakan seorang laki-laki yang mengadakan perjalanan panjang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menceritakan, dalam hadisnya dikatakan, "Tsumma dzakara ar-rajul." Kemudian Nabi menceritakan tentang seorang laki-laki, yutilus safar, yang mengadakan perjalanan panjang, asy'atsa aghbar, sampai orang ini rambutnya penuh dengan pakaiannya penuh dengan debu, lusuh pakaiannya, rambutnya kusut. Asy'atsa aghbar. Yamuddu yadayh, dia menengadahkan kedua tangannya, ya Rabb, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Begitu. Normalnya orang yang mengadakan perjalanan panjang dalam kondisi yang mengenaskan, doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena doaul musafir, doanya orang musafir ini makbul. Akan tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa anna yustajabulah. Bagaimana bisa dikabulkan doanya? Bagaimana bisa diterima amalnya? Wa mat'amu haram, sedangkan pakaiannya haram, makanannya haram. Wa mat'amu haram, makanannya haram. Wa malbasu haram, pakaiannya juga haram. Wa ghudhiya bil haram, dan darah dagingnya pun ditumbuhkan, dibesarkan dengan
harta yang haram. Jadi seolah-olah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan gambaran kepada kita bahwa kita ini semuanya musafir. Musafir ke sebuah tujuan yang sangat jauh. Musafir ke sebuah tujuan yang amatlah jauh, yaitu negeri akhirat. Dan bekal kita adalah amal soleh. Bekal kita adalah amal soleh kita. Akan tetapi, bagaimana amal soleh kita itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sedangkan makanan kita, minuman kita, pakaian kita dapatkan dari cara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi mengatakan, fa'anna yustajabulah. Bagaimana dia dikabulkan sementara makanannya, minumannya adalah dihasilkan dari perkara yang haram. Nah, kaum muslimin, para pemirsa yang saya hormati, rahimakumullah. Karena itu maka puasa kita ini seharusnya tidak hanya mendorong kita untuk meninggalkan makan dan minum agar puasa kita tidak batal. Akan tetapi juga seharusnya puasa kita ini mendorong kita untuk meninggalkan harta yang haram, meninggalkan riba, meninggalkan akad-akad yang batil, meninggalkan riswah, suap menyuap, money politik yang hari ini marak dilakukan oleh semua kalangan, oleh semua masyarakat, oleh kebanyakan manusia hari ini. Seharusnya puasa kita mendorong kita untuk bersih harta kita dari harta yang haram. Maka dari itu, sistem yang ada hari ini, yang kita sebut dengan sistem kapitalisme, di mana sistem yang tidak pernah mempedulikan halal haram. Sebaliknya yang menjadi ukurannya adalah manfaat, keuntungan. Semakin keuntungan besar, semakin manfaat besar, maka semakin hebat dan semakin bagus. Begitu nilai yang ditanamkan oleh sistem kapitalisme. Kebebasan berkepemilikan, sebagaimana juga kebebasan dalam menggunakan kepemilikan. Siapa saja boleh memiliki apa saja, dengan cara apa saja, tanpa harus melihat, tanpa harus mempertimbangkan halal haramnya yang dimiliki, dan tanpa harus melihat dan mempertimbangkan halal haramnya cara untuk memilikinya. Maka sistem kapitalisme ini adalah sistem yang menghalalkan riba di tengah-tengah kehidupan kita. Sistem yang menjadikan riba sebagai pilar ekonominya. Sistem yang menjadikan riba sebagai urat nadi bagi kehidupan ekonomi masyarakat. Maka ketika hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, besok akan datang satu masa di mana riba ini meluas. Jika orang tidak memakan riba, asobahu ghubaruhu, maka dia akan terkena debunya. Barangkali itu adalah hari ini. Barangkali itu adalah masa di mana kita sekarang ini hidup. Sejak era kapitalisme mendominasi kehidupan kita. Sejak sistem kapitalisme mengatur kehidupan ekonomi kita. Karena itu para pemirsa yang saya hormati, rahimakumullah. Tentu saja puasa kita mendorong untuk meninggalkan hal-hal yang haram. Harta-harta yang haram semampu kita, semaksimal kita. Begitu pula tentunya mendorong kita untuk meninggalkan sebuah sistem, untuk meninggalkan sebuah tata aturan yang menyebabkan dominasinya keharaman di tengah-tengah kita. Dominasinya akad-akad yang batil, dominasinya riswah atau suap, dominasinya judi, dominasinya perkara-perkara dan harta-harta, cara-cara yang haram untuk mendapatkan harta. Yaitu adalah sistem kapitalisme yang berakar pada sistem sekularisme, yakni pemisahan agama dari kehidupan, yang meniscayakan pemisahan agama dari sistem pemerintahan maupun politik dan negara. Karena itu maka sesungguhnya Ramadan ini harusnya mendorong kita untuk meninggalkan tatanan demokrasi ini yang telah merusak dirinya sendiri dan merusak masyarakat. Meninggalkan sistem kapitalisme, meninggalkan sekularisme, dan meninggalkan semua faham-faham yang bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah hikmah dan makna dari puasa. Al-imsak, menahan diri. Bukan hanya menahan diri dari makan dan minum, tapi juga menahan diri dari berbagai macam perkara
yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk sistem kapitalisme, sistem sekularisme, demokrasi dan turunan-turunannya. Demikian barangkali yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.